tidak bisa diaktualisasikan dalam kehidupan Itu bermasyarakat. menurut Tidak ada. Bentar dulu, saya lagi Bentar bicara dulu, dong, jangan Nenek. dipotong dulu. Nah, Iya, di bentar dulu, negara Indonesia ada tidak negara yang apabila ada anak yang dianukan atau koruptor atau pengedar narkoba yang diberlakukan seperti yang disampaikan kalian Kristen, didoakan dan dinasihati? Coba tunjukkan satu negara yang melakukan hal itu. Tidak ada. Ada nggak Tidak negara ada. di dunia ini yang Berarti- menjadikan Kristen landasan? Ada nggak yang Iya, ada menjadikan tidak? Kristen sebagai landasan? Negara di dunia ini yang menjadikan hukum kasih itu diterapkan di negaranya ketika ada orang yang menganukan anaknya, maka yang menganukan tidak diapa-apain, hanya didoakan lalu dinasihati. Tunjukkan kepada saya negaranya mana? Tunggu. Kau Uniripa, ini Saya dunia, tanya. Kak. Sementara Begini loh. yang Yesus Bentar ajarkan dulu. itu hukum Saya tidak masalah. Saya sudah mungkin akui Kristen luar Astagfirullah biasa. di dunia. Tunggu Begini ganti-gantian. loh. Tunggu, aku tertibkan Nonem. dulu sebagai host. Ya, jadi aku tertibkan dulu gini. Kita ngomong ganti-gantian. Toh ini waktunya panjang. Uniriva ini available sampai besok pagi. Ya, kalian mau diskusi sampai besok subuh pun nggak masalah. Toh ini juga teman-teman Kristen ada 7 ya. Bahkan di waiting list ini masih ada nih, udah minta-minta naik nih teman-teman Kristen juga. Ya nggak apa-apa, kita ladeni pada hari ini. Uniriva commute, ya, lagi commute. Jadi bagi teman-teman santuy, sabar ya, sabar. Santai, sabar. Oke. Kita layani teman-teman. Saya tidak mendebat ajaran Kristen, justru saya acungi jempol. Luar biasa teman-teman. Kalau ada yang punya niat jahat, jangan kepada kami umat Islam, karena kami umat Islam diperintahkan untuk menghajar kalian kalau seandainya kalian mulai menyakiti keluarga kami, karena kami diperintahkan menjaga kehormatan keluarga kami. Iya, Jadi jangan coba-coba. Karena Tuhan kami memberikan aturan yang bisa dilakukan oleh manusianya, bukan Iya, harapan iya. palsu. Kalau Iya, cuma bilang Tuhan kami Uni, begitu. kamu harus begini-begini, ternyata nggak bisa dilakukan oleh Nah, manusia. Itu namanya Tuhan Betul. geblek. Karena Sang Pencipta tentu Jangan saja Jul, tahu. jangan Jul. Bagi mereka kan bukan Tuhan Enggak, geblek, saya bagi nggak bilang kita Tuhan iya. mereka. Saya nggak bilang Tuhan mereka. Ya. Saya bilang ya, yang namanya Sang Pencipta tahu kualitas dan juga kemampuan Ya. manusia. Saya buat mesin, ya saya buat mesin kapasitasnya satu hari kerja 16 jam. Kalau saya paksakan jadi 20 jam kerjanya, ya mesinnya meledak, itu artinya saya pencipta yang bodoh. Udah tahu itu Ya. saya buat 16 jam. Ya begitu maksudnya. Jadi gini juga ya, dan dalam Islam itu kasih Tuhan itu bukan hanya kepada pelaku kejahatan, ya. Tuhannya kami itu bukan hanya mengasihi pelaku kejahatan dengan memberikan kesempatan mereka bertaubat, tidak. Justru Tuhan kami memberikan kasih sayang kepada korbannya juga. Dengan apa? Boleh meminta keadilan. Kami boleh mengkisas orang yang telah membunuh orang lain, atau meminta denda, atau kami boleh meminta hukum atas kejahatan pelaku. Nah, Nonem tadi mengatakan dalam agama Kristen dia boleh tidak menghukum orang jahat yang telah menganukan anak kamu, Nonem, itu dulu. Boleh tidak? Tidak boleh. Berarti apa yang dilakukan pemerintah kita itu melanggar aturan Tuhan kamu dong ya? Iya. Makanya berbeda itu Uniripa antara dunia dengan kami begitu. Yang Begini kami jawabnya, lakukan Bang Kan Nonem. tidak boleh. Gini loh, kan tidak boleh menghukum orang yang bersalah dalam agama kamu, Nonem, bener nggak? Bener. Iya. Nah, walaupun berarti tidak boleh, tapi ketika polisi pemerintah- tetap memenjarakan dia. Tunggu Bang Nonem. Berarti polisi- Tunggu Bang Nonem, tunggu. Bang Nonem tunggu dulu. Ya, silakan Uni. Jadi ketika polisi menghukum para pelaku kejahatan, mereka sedang melanggar aturan Tuhan kamu ya? Tepat. Tentu. Tentu. Berarti Tentu. mereka berdosa dong? Iya. Oke, terima Ya. kasih. Wahai kalian para polisi yang menegakkan kebenaran dengan menghukum para pembegal dan menghukum para koruptor, ternyata kalian telah berdosa di hadapan Yesus. Ya, kalian polisi-polisi yang Kristen ya. Maaf, saya apa Nonem itu mungkin Nonem mungkin seperti itu cepat-cepat. juga, mungkin. Terlalu cepat mungkin dia menjawab. Artinya begini, bukan begitu maksudnya. Artinya kasih tetap kasih, tapi kalau dia ada pelanggaran harus ada hukuman. Itu maksudnya. Berarti Tadi, boleh dihukum, maaf, Pak. Izin Pak Misteri, berarti boleh menghukum orang yang bersalah dalam agama Kristen. kan Tidak aturan, boleh, Bang. aturan. Tidak boleh. Dia sudah bersalah Kalau aturan. misalnya Hukum di Indonesia itu ada 4 yang berlaku. Hukum negara, hukum agama, hukum adat, dan hukum kesopanan. Kalau dipakai hukum negara, maka sanksinya adalah pidana ganti rugi. Kalau hukum agama dipakai, sanksinya adalah dosa. Kalau hukum adat, ya sanksi adat. Jadi kalau pertanyaan Uni tadi,
apakah dihukum? Ya, menurut hukum negara dihukum. Tapi kalau menurut hukum agama berdasarkan dosa. Jadi nggak boleh diseruduk sama. Betul. Setuju. Oke, sepakat dulu Jadi kalian. ada dua hukum Udah cocok? Ya cocok, jadi ada itu dua benar hukum. itu, cocok itu. Ya itulah kelebihan Kristen. Itu kasih ditanamkan, kasih kepada manusia dan kasih kepada Allah. Kasih Oke. kepada Allah kita bagaimana? Jangan berbuat dosa. Iya, Dia pakai gini hukum loh apa? Pak, izin Pak Mister Lee. Dari tadi saya dengan Julius itu sangat-sangat speechless dengan ajaran kalian. Bahkan jujur kami bersyukur kami bukan Kristen karena kami tidak mampu lakukan itu. Sementara Oke. agama kami itu ajaran yang mampu kami lakukan. Dan by the way, Allah kami tidak butuh dikasihani karena yang mengasihi adalah Allah kami. Jadi kalau dalam Kristen itu Tuhannya perlu dikasihi ya sudah, enggak apa-apa. Nah, pertanyaan saya tadi kan begini, boleh tidak dalam agama ini Kristen saya menghukum potong orang sedikit. yang salah? Itu loh maksud saya. Nah, maksud saya itu tolong kalian sepakati dulu nih, ada Kristen 1 2 3 4 Tujuh. 5 6 7. 7 teman-teman Kristen silakan voting dulu. Bolehkah orang Kristen menghukum orang yang bersalah? Silakan di voting teman-teman. Saya catat. Bang Nonem apa? Boleh tidak? Tidak boleh. Tidak. Tony boleh tidak? Maksudnya Kalau gimana, Bu? hukumnya hukum Alkitab, agama tidak boleh. Tidak. Itu dosanya itu sanksi. Kenzo Sanksinya dosa. boleh atau tidak? Boleh atau tidak Kenzo? Boleh. Kenzo Menghukum boleh. ya. Menghukum ya. Ya, Bang saya jawab boleh. Tokyo boleh atau tidak dihukum orang yang berdosa dalam agama kamu? Untuk hukuman pidana diserahkan kepada negara. Ini melanggar hukum ya. Berarti Uni, boleh ya? atau tidak? Boleh atau tidak? Ini Boleh. melanggar hukum ya. Uni, ya? Boleh. Melanggar hukum Iya ya, dong. Uni, ya? Masa Berarti orang ya? yang tidak melanggar Oke. hukum dihukum, Bang Kenzo? boleh. Mr. Lee boleh atau Boleh. tidak? Secara agama itu dosa itu, tapi kalau secara negara itu harus dihukum. Harus, berarti boleh. Grassroots, harus. boleh atau tidak orang yang bersalah dihukum? Dari perspektif negara atau dari perspektif Oh, ternyata agama kalian pribadi. tidak mengakomodir urusan negara juga ya? gini Wow. udah Kan agak jadi ini. dua hukum tadi Uniri. Tidak Ya, universal maksudnya. berarti Kalau agama ajaran kalian itu ya. tidak boleh. Ajarannya tidak mampu mengakomodir urusan negara juga berarti. Wah, oke. Karena mayoritas muslim ini ya Di Amerika kan itu berada pada mayoritasnya komunitas Kristen yang sayang. berbeda, Grassroots, plural, saya ya. bertanya, apakah Ya. penjahat dalam keyakinan kamu itu boleh dihukum atau tidak? Kita bicara tentang keyakinan, bukan hukum negara ya. Tolong dipahami, kita debat lintas iman, bukan debat lintas negara. Terima kasih. Grassroots, oke. Dari sudut iman saya, perbuatannya harus dihukum, orangnya harus dikasihani. gimana caranya perbuatannya harus dihukum orangnya dikasihani? Dihukum orangnya atau perbuatannya? Perbuatannya. Bagaimana caranya menghukum perbuatan? Menghukum perbuatan artinya konsekuensi yang diakibatkan oleh perbuatan itu harus di Retorik. Yang di penjara dilanggungkan. apanya? Tunggu, yang di penjara apanya? Firman ya yang di penjara. Dirinya si Oh, pelaku. oke. Oh, berarti orangnya dong? Ya, Ya orangnya. Saya harus orangnya. Karena orang Makanya perbuatannya yang karena dihukum. perbuatan Iya. dengan orang itu satu Perbuatannya kesatuan di yang penjara. tidak bisa terpisahkan. Berarti Tubuhnya nggak? orangnya atau firmannya? Orangnya. Orangnya Berarti boleh harus- ya? Boleh ya menghukum orang yang boleh. salah. Mereka nggak bingung kok, Jul. Mereka luar biasa hebat loh. Friend, Iya. siapa yang boleh dihukum? Boleh tidak menghukum orang salah dalam Kristen? Kalau bersalah itu dihukum, tapi kita Oke. sebagai manusia, kita sebagai Boleh. manusia, nah, kita juga harus memikirkan kasih itu. Betul. Bagaimana cara mengasihi koruptor atau pengedar sabu 80 kilo? Caranya boleh diajarkan ke kita? Ini, kalau kita mau memahami kasih itu seperti ini. Kita tidak mementingkan diri kita sendiri. Kasih itu tidak cemburu. Kasih itu tidak mementingkan diri sendiri. Itu buah kasih. Itu kasih. Tidak mementingkan diri sendiri. Maksudnya Anda mau berbagi penjara dengan para koruptor? Maksudnya Bukan. ketika Anda Maksudnya enak di rumah, Anda kasihan kepada koruptor itu, Anda mau menemani dia di penjara atau gimana? Maksudnya begini, kita memberikan dia sesuatu bimbingan
supaya setelah dia mendapatkan hukuman itu, dia saya tanya. Apakah di setiap penjara itu ada pembimbing rohani, atau Anda sudah pernah datang ke penjara membimbing setiap bukan? Maksudnya Anda sudah datang ke setiap penjara dan membimbing para penjahat dari Kristen selama ini? Di setiap penjara ya, umpama di Indonesia itu ada banyak yang setiap minggu ada ibadah di penjara. Anda, saya bertanya Anda. Saya pernah Pernah ke penjara? Masuk penjara. Mendatangi pelaku kejahatan di penjara lalu membimbing mereka dalam agama Anda? Iya, kita memberikan sesuatu supaya dia sesuatu kekuatan. Di penjara mana, Pak? Boleh tanya penjara mana Anda datang waktu itu? Dan siapa nama pelaku kejahatan yang Anda bimbing itu? Boleh saya tahu? Ini saya sendiri. Kan dia pelakunya, dia pernah di penjara. Bapak pelaku kejahatannya dan membimbing diri sendiri. Oh, luar biasa ya. Gini Bu, setiap pelaku kejahatan dia pasti punya sisi baiknya juga kan. Jadi sebagai manusia kita juga harus membimbing dia untuk setelah ini dia tidak berbuat lagi hal yang sama. Itu kasih itu. Betul. Oke. Artinya dia setuju dihukum, tapi harus dinasihati. Iya, saya tahu ajaran itu sudah Bapak pernah lakukan belum itu loh. Ini loh, Pak, hukum itu tetap berjalan. Setuju dihukum, tapi tetap. Oke, siap. Tapi manusia. Ya, berarti Anda termasuk orang yang setuju para pelaku kejahatan dihukum. Gimana-mana itu. Catat dulu. Saya bertanya, Anda sudah pernah melakukannya nggak, Bang Frans, memberikan? Sudah. Saya mau catat penjara apa yang Anda datangi. Nama penjaranya apa, boleh tahu, Bang Frans? Di sini, di Surabaya. Hah? Di Surabaya. Di mana? Surabaya. Penjara mana? Udahlah. Apa nama penjaranya, boleh? Tanya tentang penjara. Boleh, apa nama penjaranya? Nama nggak gini loh, saya ini kan orangnya kritis. Ketika ada sebuah klaim kan membuktikan. Oh ya udah. Artinya Pak Fred ini luar biasa ya teman-teman, dia mendatangi kalian di pelaku kejahatan dan akan membimbing kalian dalam rohani ya. Jadi kalian beruntung jadi Kristen. Kenapa? Masih dijajah oleh Belanda, ya kan teman-teman di sini nih Kristen semua nih. Pas pula para tentara Belanda, ya ini kan Kristen juga nih, orang-orang Belanda nih yang menjajah negara kita, menjajah bangsa air kita, atau tanah air kita. Terus rupanya ini kawan gereja kalian nih. Ya kalian kan ke gereja nih, pergi gereja, terus yang satu gereja sama kalian nih tentara-tentara Belanda. Dan kalian ini ternyata adalah pejuang. Ya kalian ikut mau memerdekakan tanah air kalian. Kan disuruh cegat mobil Belanda yang sedang membawa persediaan gitu kan. Kalian tunggu di jalan, mau kalian cegat, mau kalian tembak. Begitu kalian lihat, ternyata yang lewat itu teman gereja kalian. Bahkan ada pendeta kalian pula gitu. Atau ada full timer gereja di situ kan, yang jadi tentara Belanda. Kalian tembak nggak? Ya mungkin saya mulai dari Bang Frans lah. Ditembak nggak Bang? Oke Pak, saya jawab Pak. Gini Pak, kalau masalah peperangan itu tentang ideologi ya, tentang kemerdekaan ya. Jadi kita itu tetap berjuang untuk membela tanah air kita. Tembak, walaupun itu teman di gereja waktu ibadah sama-sama shalom gitu. Jangan potong dulu. Saya kan masih jelaskan. Nah, tapi konsepnya di sini ya, pertanyaan tadi soal kasih. Kasih itu dalam arti kita harus mengasihi individunya yang pelaku kejahatannya itu, tapi dalam ini udah lain tema Pak. Ini udah lain tema ya. Dalam peperangan itu kita membela hak kita sebagai warga negara. Nah, saya pemilik tanah saya, umpama saya punya tanah di. Iya, tapi kan dia cuma pasukan Pak. Dia cuma ikut perintah juga. Dia kan namanya tentara ikut perintah atasan, ya namanya dia juga tentara dikirim ke Indonesia untuk menjaga jajahan negaranya. Ya, dia kan juga bukan orang jahat. Tapi tembak aja lah ya. Namanya perang itu Pak, kalau tidak ditembak, kamu ditembak. Oke, tapi kalian yang cegat dia Pak, dia nggak tahu ada kalian lagi sembunyi. Yang dimaksud kasih di sini, kita itu bicara kasih bukan bicara peperangan Pak. Boleh, artinya tembak ya. Peperangan itu udah beda Pak. Tembak ya Pak Frans, tembak ya. Ya harus. Oke, catat Uni.
Hoi, kerja Uni. Nah, kan Uni Rifani nggak jelas, aku catat sendiri. Oke, lanjut. Grassroots, apa jawaban Anda? Ditembak atau tidak? Tembak. Dengar nggak suaraku? Iya. Dengar. Dengar suaraku? Dengar. Tembak ini. Ya, ditembak atau enggak, Grassroots? Jawaban kamu. Kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Terus? Ini lagi perang nih, Grassroots. Iya. Di dalam sebagai warga negara, saya dipanggil untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Belum menjadi negara, masih dijajah, belum ada negara kita. Masih dijajah. Gitu. Ya sama. Demi mempertahankan harkat dan martabat negaraku, ya saya berada di... Enggak, nama negara lu Hindia Belanda, KTP lu Hindia Belanda. Zaman dulu kan negara kita namanya Hindia Belanda. Iya. Benar. Sebagai warga negara, anggaplah saya sebagai seorang di kacamata Belanda pemberontak lah kita. Ya. Sebagai seorang warga pribumi, saya akan membela bumi di mana bumi saya pijak. Walaupun itu pendeta Anda. Walaupun itu pendeta. tembak Tapi sebagai sesama manusia, saya akan mengasihi dia dan berdoa bagi dia. Udah tembak baru didoakan lah ya. Ada caranya. Ada caranya. Terima kasih. Mr. Lee, silakan. Ya, itulah kita Kristen. Artinya apapun yang kita hadapi, tentunya kita kan ya secara manusia kita hari, tapi dalam situasi yang betul ya kita harus berhadapan. Tapi secara manusia kita harus mengasihi dia. Itu aja. Kasih kepada. Enggak, karena ada teman-teman bilang ya kalau orang Kristen itu jangan berperang, nggak apa-apa gitu. Karena pemerintah itu kan dari Tuhan. Belanda yang menjajah kan pemerintah. Belanda yang menjajah itu kan pemerintah yang sah, yaitu dari Tuhan. Ya udah pasrah aja gitu. Ada yang jawab gitu soalnya. Kalau menurut Pak Mr. Lee, tembak. Memang ada orang Kristen benar-benar nggak mau masuk. Jangankan dia apa, dia mau mengabdi kepada Allah, mau masuk tentara pun dia nggak mau, karena ada orang Kristen dia berpikir saya lebih mengasihi manusia. Ada juga orang Kristen begitu. Ada. Jadi memang ya itulah kepercayaan Kristen, memang sudah begitu. Ada orang nggak mau beda-beda orang. Beda-beda. Ya itulah kasih Kristus. Artinya bukan masalah beda-beda, itu kepercayaannya. Nggak ada standar gitu ya. Nggak ada standar yang jelas gitu. Tiap orang bisa punya pandangan kasih yang berbeda. Standarnya Yesus Kristus. Kita orang Kristen banyak standarnya Yesus Kristus. Oke, ditembak nggak, Mr. Lee? Kalaupun keadaan betul-betulnya kita harus melawan, artinya kita melawan. Tapi secara artinya kita tugas, karena kita bertugas ya udah kita lawan. Tapi secara manusia kita harus hormati ya, gitu aja. Gimana cara hormati? Udah mau ditembak ini Pak. Ini yang orang Belandanya yang buka pintu gereja, yang nyambut Anda di gereja, shalom gitu Pak.